welcome back to the Storyline dengan aku Christina Dirjo Hadi dan Michael Krisyanto. Wede, Michael ini salah seorang teman dekatnya adik aku ya dari SMP loh. SMP. Dari SMP. Kenalan dulu lebih lanjut biar pada tahu. Oke, nama aku Michael Krisyanto. Aku salah satu founder dari Itlah, Sosj dan juga Notes. Aku memulai karir aku dari desain grafis, jadi aku start di UPH, DKV UPH. Terus dari situ aku kerja untuk Union Group selama 1 tahun. Terus aku keluar, aku ngebuka perusahaan desain namanya Sosj. Dari situ 5 tahun kemudian aku start F&B journey aku bersama 2 partner aku, Rizky dan Karina. Jadi lalu kita membuka Itlah. Lalu di tahun 2024 akhir kita ngebuka namanya Notes gitu, which is the new bakery shop. Tapi sebenarnya awal mulanya lu menjadi pebisnis itu udah dari Monster kalau nggak salah ya kan? Itu umur berapa ya kalian itu? Kita masih umur 19 tahun. Oh, udah lulus SMA ya? Udah lulus SMA, kita lagi kuliah. Oh, gue pikir dari SMA tuh lu udah mulai gambar-gambar kaos yang lu jualan itu. Gue inget banget desain pertamanya dia yang kaos putih gambar monster apa itu kita kan. dari kuliah, which is bersama Olin Padahal dan Niko. kuliahnya beda-beda ya kalian bertiga itu kan. Cuman berarti itu tahun 2019 pertama kali, dan Monster itu adalah salah satu clothing line di Indonesia yang juga booming banget. Ya kan, lu kayak selalu jualan di segala event-event hype itu kan. Ya, kayak Bright Spot dan ya. Dari awalnya di 2019 itu. Dan apa sih yang waktu awalnya lu memutuskan untuk berbisnis? Apa ya, butuh duit kali ya. BU. Ujung-ujungnya BU. Tapi jadi ide udah jelas awalnya tuh dari BU. siapa gitu ya karena aku suka banget gambar, and then Niko dan Olin ngajak, oh Mike mau nggak kita coba nih, karena gue suka banget gambarin kaos temen gue. Kalau mereka ulang tahun gue gambarin gitu, karena gak ada duit, gue BU. Jadi gue kasih kaos dari gambar hasil tangan gue. Dari situ Olin ngajak, Mike mau nggak, karena dia kuliah di Bandung. Olin bilang, oh di Bandung banyak nih tempat produksi baju. And then dari situ kita coba, oh ya udah let's try lah. And then dari situ ternyata Monster booming. Oke. Nah secondnya abis Monster itu Sosj. Yang which is itu align ya sama jurusan DKV lo ya kan? Betul. Jadi lu Monster 2009, terus abis itu lu mulai Sosj di 2011. Iya betul. Berarti itu juga lu masih kuliah dong? Enggak, 2011 gue udah lulus kuliah. Dan gue sebelum buka Sosj, gue kerja untuk Union Group sambil kuliah. Karena apa? Karena BU. Ujung-ujungnya dia karena kepepet ya. Oke. Nah terus habis itu Sosj karena itu emang juga align sama passion lu lah ya. Betul. Lu kan suka gambar segala macam gitu. Jadi alasan utama bikin BU. Alasan kedua kalau gitu. Alasan kedua udah jelas karena gue dipertemukan dengan partner gue, ada Monik dan Krista, dan passion kita sama karena mereka juga they're very good at design. Jadi kita ketemu di pas lagi kerja, jadi Monik sama aku kerja bareng di Union, and then kita keluar, kita memutuskan oke, let's start. Terus kita cari siapa sih yang jago. Ya kita tahu Krista yang jago, makanya kita ajak Krista, makanya and then we start Sosj. Gitu. Jadi Sosj tuh juga bertiga. Jadi juga. Semua partner lu bertiga. Bertiga. Oh, kenapa tuh? Ada feng shui-nya atau apa? Feng shui-nya. Oh gitu ya, emang bagus bertiga. Yang bener cuy. Enggak lah. Kebetulan semuanya bertiga apa gimana? Kebetulan semuanya bertiga. Oh, oke. Jadi kalau yang Sosj ini backgroundnya dari Union tadi, terus habis itu klien utama sekarang lu juga Union. Salah satu klien retainer kita adalah Union Group. Jadi kita yang biasa ngerjain untuk restoran-restoran yang ya prominent lah di Jakarta, kayak Union, Bisteka, Milano, Mamain. Udah bangkrut. Oke. Kalau industri agency sendiri itu kan katanya keras ya, marginnya tipis, terus kayak demand-nya klien kan biasanya juga heboh tuh ya, kan kayak kemarin aja tuh yang viral yang lagi demo tapi ada yang dikejar deadline di pinggir dia masih pegang laptop, itu kayaknya di industri ini branding agency gitu ya. Ada timeline juga. Nah ada tips nggak sih dari lu gitu, gimana caranya Sosj sendiri itu udah bertahan dari tahun 2011 sampai sekarang, which is sudah 14 tahun ya, gitu kan. Dan apa sih yang lu lakukan gitu untuk memanage tim lu sekarang berapa orang? Tim kita sekarang 32 orang. Wow. Terus
Tips yang paling bagus untuk desainer atau untuk entrepreneur? Dua-duanya boleh. Untuk entrepreneurnya dulu deh. Entrepreneurnya dulu. Kalau kalian mau membuka perusahaan desain, pastikan kalian benar-benar passion tentang desain karena menurut kita sulit untuk jadi benar-benar kaya, itu jelas. Emang iya? Nggak mudah kali ya aku bilang. Cuman you have to have the passion every day kayak lu karena lu akan deal sama klien, lu akan deal sama tim lu, gimana selalu punya fresh ideas, how to be relevant secara desain karena kan perkembangan teknologi itu berubah terus. Jadi gimana sih kita sebagai desainer yang era 2009 itu bisa relevan ke market yang sekarang 2025 gitu. Jadi makanya we know kayak perubahan teknologi ini mengubah cara pikir desain gitu. Sekarang lu nggak perlu bener-bener jago desain, lu bener-bener bisa pakai Canva, bisa pakai AI gitu. Jadi perubahan teknologi inilah yang mungkin akan mengubah dunia desain. Nah, jadi sebagai entrepreneur udah pasti dari sisi gue selalu pengen Monique Krista selalu belajar apa yang sih yang baru, bagaimana mengerti bisnis dari sisi klien kita. Jadi sebenarnya Sosj nggak hanya membuat desain bagus, karena kalau kita mau bikin desain bagus di luar sana banyak banget desainer bagus dan desainer bagus itu bermunculan tiap hari dan yang jago-jago juga banyak gitu. Cuman bagaimana mengerti sebenarnya bisnis dari klien kita. Makanya somehow Sosj lebih memikirkan dari sisi bisnisnya instead of desainnya gitu. Jadi lu nggak cuma provide desain doang, tapi apalagi tuh berarti? Jadi kita selalu melakukan research apa sih yang tepat, desain apa yang tepat untuk customer, desain yang tepat untuk klien kita, bukan hanya memuaskan klien gitu. Karena kalau memuaskan klien kita desain berdasarkan klien, tapi memikirkan bagaimana bisnis ini secara desain apa sih yang tepat gitu. Jadi kita harus mengerti dan itu biasa kita lakukan research gitu. Oke. Jadi ada kayak strategi, branding strategi segala macamnya juga buat kliennya gitu ya. Jadi ada base-nya based on research-nya kalian, bukan cuman hanya membuat desain apa yang tren saat ini atau sukanya klien apa gitu kan. Nah, kalau Sosj sendiri itu kan pegang klien-klien besar gitu ya. Contohnya salah satunya Union Group gitu. Gimana cara kalian jaga trust sama maintain relationship sih sama brand-brand tersebut gitu? Oke, ngejaga trust karena jujur kita dengan Union udah hampir 14 tahun juga karena dari awal dan aku udah kerja sama mereka setahun jadi udah 15 tahun sebenarnya. Cara menjaganya mungkin nggak mudah, of course there is days yang kayak approvalnya sulit dan lain-lain gitu, dan caranya adalah udah pasti mengerti sebenarnya perkembangan karena mereka ngebangun restoran ketika itu, era itu baru punya 4 restoran gitu, which is Union baru ada Union, Cork and Screw, Canteen, Casa, dan Lowy gitu. Makanya sekarang mereka punya 26 restoran. Iya. Dimana kita belajar membangun kayak sebuah keluarga lah tepatnya. Jadi ketika kita berhadapan dengan klien sebenarnya aku selalu menganggap dia seperti kakak atau kebanyakan atau ya or even kalau kliennya adalah yang lebih muda ya aku anggap sebagai adik kita gitu. Dimana the business needs to work karena kita dari sisi Sosj nggak ada iklan, nggak ada advertising, kita nggak ada biaya marketing khusus untuk Sosj karena it's based on word of mouth. Jadi kalau orang tahu Sosj bagus atau enggak ya dari word of mouth. Jadi kalau ada klien kita yang dapat experience yang nggak bagus, keluarnya akan omongan yang jelek. Cuman kalau dapat experience yang baik itu jadi salah satu advertising kita gitu. Oke. Nah, Sosj sendiri kan juga pernah handle ya waktu itu Dirgahayu Indonesia yang ke-78 itu yang bikin desain angka 78-nya semua itu dari Sosj gitu kan. Itu gimana ceritanya? Jadi kita ditawarin dari Atgi di mana kita diperlombakan, which is ada beberapa design firm, nggak hanya kita of course. Dari situ of course ditanya kayak mau nggak coba untuk masuk, dan timelinenya sangat mepet, around nggak sampai 1 bulan. Jadi dari pemilihan sampai ke jadi itu 1 bulan sebenarnya. Nah dari situ kita diperlombakan dengan 5 design firm. Terus ya emang prosesnya gila banget tapi seru banget juga karena ini pertama kalinya kita merasa kita bisa mengerjakan di luar sesuatu yang biasa kita nyaman gitu, which is our comfort zone, biasa restoran jelas lah ya. Cuman begitu ini kan kita ngomongin satu Indonesia karena ini di Dirgahayu, makanya pas bikin 78 bener-bener menjadi salah satu
satu kebanggaan udah pasti, dua menjadi pembelajaran yang besar juga untuk kita. Oh, kalau kliennya adalah levelnya untuk satu Indonesia itu udah another game gitu menurut kita. Keren. Tapi gimana? Resultnya gimana? Resultnya ya menurut kita sih bagus ya. Dan kita berharap menurut kalian juga bagus. Oke. Nah, ada nggak sih momen-momen ketika mengalami klien tuh yang nggak puas gitu sama hasilnya, atau klien yang komplainnya parah banget gitu, atau kayak momen apa sih yang momen kegagalan lah istilahnya gitu, dan gimana caranya waktu itu kalian menyikapinya dan bangkit lagi gitu? Of course, kita pernah dapat klien yang nggak happy lah dengan hasil. Tapi kita ketika melakukan sebuah desain, kita biasa melakukan questionnaire dulu. Jadi kita tanya base dari bisnisnya itu sendiri. Nah dari situ kita pelajarin, makanya biasa kita lakukan research. Dan ketika outcome yang nggak sesuai ekspektasi mereka, of course pernah gitu. Dan mereka kecewa bla bla bla. Cuman biasanya kita juga selalu mencoba untuk merevise sampai kliennya juga senang gitu. Makanya kebanyakan sih dari klien kita selalu bertukar pikiran. Jadi kita juga harus mengeluarkan solusi lah. Jadi nggak hanya satu logo mereka nggak suka udah bye gitu, enggak. Jadi ketika mereka satu logo mereka nggak suka, kita biasa akan berusaha untuk mengerti sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Sometimes yang gawat adalah ketika kliennya subjektif, apa yang dia mau bukan apa yang tepat untuk bisnisnya gitu. Nah itu yang biasanya kita lebih sulit dapatnya gitu. Jadi bagaimana mencari solusi between kayak jalan tengah. Oke, ini lu suka, tapi sebenarnya ini juga yang tepat untuk customer lu gitu. Oke, tapi lo akan tetap kayak mengedukasi klien-klien itu juga supaya yang benar gitu kan, yang bagus betul. Gitu buat karena kita nggak gitu. hanya mau memuaskan klien. Kalau memuaskan klien ya kita tinggal dengerin apa yang dia mau, kita buat di komputer gitu. Oke, sekarang pindah ke bisnis lu selanjutnya yang dimana waktu itu sempet booming banget ya kan di Indonesia, Itlah ya. Itlah sendiri kan sukses banget ya, itu waktu itu tahun berapa? 2016 ya. 2016 kan itu yang pertama kali masukin salted egg chicken ke Indonesia gitu ya, dan langsung hits banget. Nah, apa sih, ada nggak sih hal yang sebenarnya tuh kayak berantakan di belakang layar yang lo mau sharing yang mungkin orang di sini, pada penonton di sini belum tahu gitu? Oke. Of course kita di bangun Itlah itu kita 3 orang yang nggak pernah bikin restoran, udah jelas. Masa? Jadi ya, Karin sama Kiki itu juga first time nih? First timer, ya. Kita bertiga, aku, Rizky, dan Karin, kita 3 orang yang baru pertama kali bikin restoran. Walaupun aku udah biasa nge-brandingin untuk restoran-restoran, tapi ketika membangun restoran itu another game gitu menurut aku. Baru dari situ aku belajar kalau, dan kita bangunnya pertama ada di Pasar Pik. Dengan modal kecil. Modal sangat kecil, terus kita bangun di Pik. Jadi aku dari Sosj pulang kantor, aku harus jadi kasir. Rizky dan Karina potong ayam, mereka yang masak karena kita nggak bisa gaji pegawai. Jadi kalian benar-benar literally bertiga doang? Bertiga doang. Jadi aku jadi kasir, jualan di pasar, jam 6 sore kita buka. Karena udah beres dari Sosj, aku langsung jualan. Terus Rizky dan Karina prepare dari jam 3, potong ayam, masak, seperti itu. Wow. Makanya mungkin yang kita nggak prepare kegelapan dibalik dari Itlah adalah udah jelas kita nggak punya pengalaman yang banyak, yang besar. Terus tiba-tiba di 2017 Itlah itu sangat boom gitu. Dan kecepatan boom ini yang mempengaruhi ya of course gimana menghandle restoran bisnis dengan banyak, karena kita dalam waktu cepat outlet kita langsung berkembang menjadi lebih dari 20-an gitu. Total berapa tuh peaknya? Peaknya kita ada di 35 cabang ya di seluruh Indonesia. Seluruh Indo. Udah sampai kemana, yang paling jauh di mana tuh, Mike? Bali. Nah, terus abis itu gimana tuh? Apa yang terjadi terakhirnya gitu kan pasti kan kalian juga sambil berproses, sambil terus belajar gitu kan. Dengan industri ini gitu. Betul, makanya menurut aku ketika ngebangun Itlah sebenarnya kita masih belajar gitu. Itu anggapannya anak kecil yang dia langsung disuruh lari. Makanya jujur kegelapan yang ada di baliknya udah pasti we don't really understand how to deal, mulai dari sistem operation, sistem bagaimana mengefisiensikan everything supaya lu bisa bangun secepat dan sebesar itu gitu. Makanya kita di tahun 2020 ketika COVID hits ya itu sangat mempengaruhi banyak bisnis lah ya. Of course nggak hanya kita,
Cuman alhamdulillah kita masih ada gitu, which is karena habis COVID kita masih ada. Of course ada beberapa yang tutup, cuma kita belajar bahwa emang you cannot be too big too fast gitu. Makanya itu yang aku belajar sekarang ke bisnis aku selanjutnya adalah mungkin kita harus lebih dinamis karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi seperti itu. Oke. Terus pernah gak sih ada momen ketika kayak lo dan tim lo tuh kayak kehilangan semangat gitu, kayak lost the spark lah basically gitu. Nah terus kayak what do you do as the leader, as the owner gitu supaya ya bangkit lagi semangatnya tim? Oke, of course beberapa kali ya ketika COVID, of course itu salah satu contohnya. Pas COVID bagaimana ngebangun semangat tim, mulai dari tim desain, kita nggak ada klien yang masuk karena siapa yang mau buka bisnis ketika COVID gitu. Terus ketika itulah ada certain period of times kita nggak bisa jualan karena ya emang pada tutup gitu. Cuma kebetulan COVID ya makanan harus tetap jalan karena ekonomi harus tetap jalan. Jadi somehow itulah nggak begitu berpengaruh sampai separah itu gitu. Cuma bagaimana menaikkan semangat mereka lagi, of course dengan cara selalu ketemu, ngobrol bersama, tukar pikiran gitu. Karena nggak bisa diselesaikan dengan satu kepala aku gitu. Terutama bisnis. Jadi biasa kita ngobrol dulu bersama Rizky, Karina, atau Moni Krista. Ini apa yang harus kita lakuin. Semua harus tenang. Kadang kita juga saling menenangkan diri kita masing-masing, of course. Cuman mungkin kalau ditanya, aku orang yang cukup tidak panik. Karena aku orang yang selalu bangun, aku tahu it's just a job gitu. It's not, it doesn't define you as a person gitu. Jadi ketika masuk ke diriku, karakterku sendiri ya, aku tahu aku orang yang mempelajari apa yang harus dilakukan, apa solusinya. Karena percuma mau panikin apa, banyak hal yang kita nggak bisa kontrol di dunia ini. Makanya menurut aku kunci utamanya adalah ketika lo nggak bisa kontrol, pikirkan solusinya gitu. Jadi lo nggak gampang stres juga ya? So far sih enggak ya. Karena jarang sadar juga kayaknya. Lebih banyak tidak sadar. Apa itu stres? Oke, kalau dari semua ide-ide bisnis lu gitu ya, kan lu pasti kan kreatif banget nih ya, banyak banget pasti ide-ide bisnis lu. Gimana lu nilai mana yang layak untuk lu scale up lebih besar lagi, sama yang mana yang ya udah gue mau maintain ini tuh at this level gitu. Karena ya kayaknya memang ada bisnis yang lebih bagus ya kayak butik gitu, lu tau kan ya, kayak nggak perlu di expand terlalu besar gitu. Ya terutama habis kejadian itulah aku belajar emang tentang scale up itu nggak semudah yang kita pikirkan. Langsung oke, karena booming berarti kita nggak mempelajari market, langsung jebret buka 100, 200 gitu. Mungkin the game is not that easy. Mungkin game itu adalah game yang mungkin kita harus bisa ngobrolnya level visi gitu. Cuman di level kita emang masih nggak semudah itu. Cuma aku sekarang di umur sekarang 37, aku belajar untuk ketika bangun bisnis aku juga harus enjoy gitu. Kayak you wake up, you want to do the job karena lu semangat dan bukan cuman karena BU is another thing. BU tapi itu penting. Dia udah gak BU sekarang soalnya sombong. Tapi BU itu sangat penting ketika memulai kerjaan menurut aku. Cuman ketika sudah mulai ada uang, menurut aku pikirkan apa yang terbaik untuk dirimu. Iya kan? Benar nggak? Financial freedom ya? Belum. Gue bisnis lah. Dari dulu nih ya, selalu. Belum. Bohong. Oke, jadi dia fokus di ke diri, bagaimana mengembangkan diri sih sebenarnya. Oke. Nah, ya itu juga sih. Apa sih yang biasanya lo lakuin supaya nggak burn out sama nggak overwhelmed? Udah pasti satu, biasa aku bangun memulai diriku dengan lagu. Selalu. Jadi aku gosok gigi sambil nyalain lagu. Terus aku mikir kayak everything start dari zero lagi. Karena percuma kerjaan nggak akan habis. Everyday semua orang juga kerja. Jadi jangan hanya mikir lu yang paling tersiksa di dunia ini, lu harus kerja bla bla. Believe me, everybody do that. Cuman scale-nya, beratnya, those kind of thing yang berbeda-beda. Dan tentang kerjaan menurut aku itu perspektif. Kayak lu mau nganggap itu beban atau lu mau nganggap itu berkah. Oh ya. Ya, for me, gue bangun sehat itu berkah gitu. Dan kerjaan is just part of life. Mau nggak mau semua juga melakukannya gitu. It's just kayak different game aja, everybody ngadepin dengan cara mereka masing-masing. So cara aku ngadepinnya adalah itu, which is music berpegang penting untuk hidup aku pagi-pagi. And then aku selalu mikir, ya udah let's do it gitu. Jadi emang of course ditanya apakah ada hari dimana gue burn out,
Karena gue bangun selalu harus mikirin oke, mulai dari desainer gue, klien gue, ya, bisnis gue sendiri, ada Itla, ada Monster, ada Knots, ada Sosj. Jadi biasa gue kontrol waktu. Karena apa yang sama, yang nggak membedakan setiap semua manusia di dunia ini cuma waktu. Makanya semua orang cuma dikasih waktu 24 jam sehari, equal, adil, nggak ada bedanya. Bagaimana kita kontrol waktu, itu yang berbeda-beda menurut aku. Dan makanya biasa aku udah kontrol dari pagi, rencana aku, oh ini untuk Sosj, ini Monster, ini Knots, ini klien aku, ini untuk teman-temanku, ini untuk keluargaku, ini untuk gymku gitu. Wow, jadi lu benar-benar time management tuh dan scheduling ya penting banget pasti ya, karena begitu ada yang masak pasti langsung makin pusing tuh pasti ya. Oke. Nah, tapi kalau di level yang sekarang ini ya, masih ada ketakutan gak sih sebagai entrepreneur? Yang terbesar saat ini apa? Ketakutan aku yang terbesar saat ini adalah sakit kali ya. Of course. Oke. Iya. I think everybody. Banyak kan. Beli dari Live. Ya, akan terpercaya. Enggak. Tapi aku nggak bohong. Ketakutan aku saat ini adalah ketika lu sakit. Karena once lu sakit, ya of course there's certain part of you yang nggak bisa mengerjakan kerjaan-kerjaan ini gitu. Masuk. Karena menurut aku kayak kerjaan, oke, misalnya hari ini bisnis aku gagal atau bisnis aku tutup. Kalau aku sehat, aku percaya dengan otak aku, dengan semangat aku, masih bisa kerja gitu. Cuman kalau lu sakit, itu another game menurut aku. Oke. Sekarang dengan berbagai bisnis lu yang banyak ini, lu sebenarnya ada yang lu prioritasin nggak sih? Mana yang lu prioritasin, mana yang enggak? Mana yang passion project lu, mana yang wah ini cash cow gue, jadi gue harus put more attention on it gitu? Atau kayak gimana? Tadi kan lu udah scheduling gitu. Nah, lu baginya rata apa gimana? Gue baginya rata sih, to be honest, kayak good questions. Ditanya mana yang kesayangan gue nggak ada, cuman karena passion gue di desain. Sebenarnya kayak gue bangun, yang pertama kali gue pikirkan di bisnis gue adalah desainnya dulu gitu. Jadi itu memengaruhi cara pikir gue untuk semua bisnis ke klien dan lain-lain. Jadi doesn't mean Sosj adalah nomor satu, enggak. Cuma menurut aku dengan aku ngebagi waktu sebenarnya it's just gimana kita bisa delegate ke tim gitu. Karena menurut aku of course kita nggak bisa ngerjain semuanya. Manusia bisa mengerjakan banyak hal, tapi manusia juga ada limited time. Makanya tadi aku bilang, makanya cara satu-satunya menyelesaikan masalah itu dengan delegate gitu menurut aku. Tapi darah lu tuh darah desain gitu ya? Darah aku darah desain dan darah BU. Darah BU dulu, kan udah enggak Mak. Oke, nah kalau kita ngomongin 10 tahun ke depan gitu, lu pengen dikenal sebagai apa sih? Sebagai founder apa gitu, atau apa sih legacy yang pengen lu tinggalin? Apa ya? Apa? Aku pengen dikenal sebagai Michael Kristianto kali. Siapa tuh? Enggak sih, enggak ada spesifik. I think gua mau meninggalkan dunia ini dengan happy kali ya, mungkin fun times mungkin gua bilang. I don't wanna leave this earth dengan kayak gue menyesal mengerjakan sesuatu yang gue nggak suka gitu. So untuk entrepreneur ataupun teman-teman yang lagi mulai start atau startup atau lagi ngerjain, believe me, take it as it's just a job sebenarnya, dan semua orang melakukan. Jadi jangan pernah merasa paling tersiksa. Jadi selalu anggap aja kalau lagi ada kerjaan berkat, tinggal gimana ngadepinnya. Apakah kita mau nganggap ini sebagai sesuatu yang kita passionate untuk kita dapat uang, atau ini kita cinta banget sampai it's okay untuk nggak dapat uang banyak, atau sebenarnya kita uangnya banyak tapi kita nggak suka sama sekali, it's okay juga. Tiap orang punya choices menurut aku. Dan tapi kan cinta uang ya kan kalau kayak gitu biasanya. Kita harus cinta uang. Enggak lah, tapi jujur jawaban aku adalah ditanya live the life apa yang lu bener-bener suka sih menurut aku. Karena gue juga nggak mau live this earth. Karena gue yakin kita mati nggak dikubur pakai duit gitu. Tapi dikubur itu butuh duit. Betul kan? Iya betul. Masuk lagi. Gue mau masuk lagi nanti iklan enggak lah. Jadi semuanya ya balance aja juga sih ya. It's about balance sih. Iya kan lo juga tahu ya, kayak kadang-kadang kapasitas, maksudnya kayak kita bekerja segala macam mau sampai di level mana gitu. Kalau ngejar nggak ada habisnya lah. Iya, kalau mau ngejar uang nggak ada habisnya, mau ngejar kerjaan nggak ada habisnya. Kerjaan itu akan selalu ada. It's just kayak di umur kita, terutama mungkin umur lu juga udah mulai bawa tanah.
Jadi menurut aku harus mikirin kayak what's left adalah untuk enjoy the moment juga. Karena kadang it's not just about money or job. I True. think ya kayak enjoying the small details around you gitu. Betul gak sih? Ya, Terutama betul. dengan keadaan Indonesia Iya. atau dunia ini gitu, menurut aku we need to understand kayak this is not an easy time. Jadi enjoying the moments itu penting sih menurut aku. Yang paling penting ya, dan nggak bisa dibeli kan pastinya waktu kan. Betul. Dan lu juga selalu allocate waktu buat teman-teman lu, buat Betul. kayak keluarga lu Ngobrol, gitu kan, ya. all the special persons yang ada di hidup lu kan, lu juga selalu luangin waktu buat mereka gitu. Betul. Nggak cuma kerja doang kan lo? Enggak. Bohong. Nah, karena waktu itu saat aku di atas jam 7 aku udah nggak mau kerja jujur kalau sekarang. Oh, oke. Jadi lu udah ngatur kayak Iya. gitu juga ya? Betul. Bisa tuh kayak gitu? Ya so far bisa. Ya kadang of course kalau ada yang ngerjain kita mau nggak mau tetap jalanin lah ya. Cuman kalau awal start pasti ya you need to work your ass off sih. Ya kan balik lagi era lu sekarang kan Iya. udah di era yang dimana mungkin lu udah bisa ngatur Iya, gitu kan, betul. udah bisa ngatur waktu lebih baik dengan maksudnya which one to prioritize Iya. segala macam gitu, karena lu udah bisa punya kapasitas buat delegasi juga gitu kan, dan lu Betul. juga udah makan asam garam lah ya, lu berbisnis 20 Bukan tahun lagi. kan lagi. Oke, kayak itu aja. Ada pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan? Pesan terakhir yang disampaikan untuk semuanya, I think appreciate time itu paling penting karena itu yang menurut aku paling adil di dunia ini, semua dapat waktu yang sama, cuman bedanya jumlahnya gitu. Cuman Jumlahnya kan sama. jumlahnya nggak, yang sama adalah 24 jam Iya. sehari itu. Jadi control that time karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak bisa menebak apa yang terjadi besok. Iya. Jadi lakukan yang terbaik, lakukan yang kamu suka, lakukan apa yang kamu passion. Of course, challenges selalu ada. Makanya aku ngelihat every day is about solving challenges gitu. Jadi nggak ngelihat sebagai problem. Seperti itu. Oke, karena semua pasti this too shall pass lah ya. Yes. Gak usah stres-stres banget lah ya. Iya, kalau kayak apa yang gitu mau ya. di-stressin, Ya Bun? udah lah ya gitu kan. Mungkin itu kali ya pesan-pesan juga buat yang gensi-gensi muda sekarang gitu ya. Selalu stres karena deadline dan lain-lain gitu. Atau buat timnya Michael yang Jangan pada dibuat- stres gitu. jangan dibuat stres. Santai aja, Nah. nggak mungkin marah kok. Oke, oke itu aja. Thank you so much buat Michael, buat waktunya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian juga, dan see you in the next episode. Thank you, bye.